Karena di sisiran kancingnya itu kan dia corak batik. Sisiran. Pesisir. Enggak mungkin pesisir, maksudnya pinggiran. Dia pinggiran bukan sisiran. Lu bikin salah penggunaan kata baru deh. Pinggiran pulau kan dibilangnya pesisir. Iya juga kalau ke situ ya. Ini gimana sih? Pesisir. Iya ya, sisir bisa dipakai situ ya. Kalau disosor beda lagi. Itu diantol. Nyosor. Apa ya? Ya itulah pokoknya yang biasa dilakukan oleh soang. Ya ampun. Ekspresi yang di kaosnya itu. Kenapa bisa keluar asap loh? Kan lagi ngerokok. Balik nyambung di channel ini bersama gua Abram di Alam. Gua Alam di Abram. Kita beda tahun. Oke. Ya. Setelah berapa hari nggak ketemu, kemarin kita udah ngerayain. Kita nggak ngerayain. Maksudnya kita mau membicarakan di tanggal 14 ya. Kita sharing-sharing. Kita kasih kesempatan buat teman-teman kita yang ingin membalas rasa sayangnya yang ngirim pas Valentine. Lu ngasih nggak? Hah? Ke bini lu ngasih nggak? Enggak, karena buat gua Valentine is everyday. Oh, mahal ya? Iya. Valentine is everyday mahal loh. Jadi oke. Begitu. So, ini tumben banget hari ini Mas Alam pakai baju batik, ya kan? Nah, gue pengen nanya nih, kenapa Mas, sih? Kenapa kok tumben pakai baju batik? Habis nyinom, Mas. Hah? Nyinom. Habis kondangan nggak atau? Menurut lu itu kalau Ya pakai biasanya, batik pulang kondangan? Biasanya kayak kemarin waktu gua ke kondangan ke Mas Tio kan gua batikan. Oke. Nah sekarang ini tiba-tiba di depan kamera pakai batik, celana pendek, maksudnya apa gitu loh? Kenapa pakai batik? Kenapa pakai batik? Iya, karena dia bisa dipakai. Kenapa harus maaf nih kenapa ya, harus cuman istimewa? Otak gue jadi kemana-mana ya. Batik bisa dipakai. Itu batika. Lu nyebut nama, kasihan lo namanya Mbak itu di luar sana. Iya, nggak ada. Makanya, tadi lu bilang batik bisa dipakai. Iya, mau bisa dipakai ini kan? Bisa dipakai. Oke, ya kenapa? Ya karena bisa dipakai, gue pakai. Emang lu ngarepin apa? Gua kira ada yang lebih spesial ya di ini. balik itu loh. Enggak. Tapi ini gue malah menarik. Misalnya kenapa lu harus nganggep batik itu harus kondangan? Sebentar. Apa? Sebentar. Iya. Kalau bicara sangat menarik, gitu kan? Iya. Konteksnya apa dulu nih? Kalau misalnya pintunya terlalu keras, ya memang butuh sangat menarik. Itu terlalu macet. Iya, tapi kan lo akhirnya sangat menarik atau iya. sangat mendorong. Dari sisi yang berlawanannya. Oke. Ini sangat menarik karena anggapan orang-orang ini pada umumnya dengan batik ini apa sih sekarang berkembangnya sejauh mana? Kalau yang gue tahu sih batik itu lebih ke Ini pakaian harian kita loh dari zaman dulu. Iya, jadi lebih budaya ke kita kok. Iya, kan sudah ditetapkan oleh UNESCO. Kalau itu part of us. Iya. Gitu loh. Terus maksudnya kenapa? Oke lagi nih. Yang kita bahas ya, yang kita tahu ya. Menurut lo batik tuh untuk kondangan tadi ya. Biasanya pulang kondangan. Atau terus lo kantoran yang ada seragam di hari tertentu yang pakai batik. Terus Satrio. Menurut lo batik Anak sekolah pakai batik. Iya, batik sekolah juga ada. Ya makanya itu kan seragam di hari tertentu seragam. Kan, nggak tiap hari kan, gitu loh.
bisa resmi ya. Batik itu bisa jadi Bisa banget. pakaian resmi ya. Bisa Jadi kayak banget. kalau satu acara yang resmi lu kalau di sini di Indonesia lu bisa pakai batik. Ah, Itu ada pembuktiannya soalnya. Lu Ada. nggak akan bisa masuk ke Istana Negara kalau lu nggak pakai batik. Andai kata lu pakai kaos oblong kayak gini, walaupun Iya, harganya iya. jutaan, pasti ditolak. mau mahal gimana nggak? Tapi ini ngomongin sopan ya. Jadi kayak batik, safari, kemeja, jas, hal-hal baju-baju resmi itu baju-baju resmi yang Resmi. umum di Indonesia ya. Tapi awalnya enggak loh. Awalnya ini harian loh. Sebenarnya dia harian loh di kita tuh. Dia nggak untuk resmi loh. Kenapa gitu? Loh, iya dong. Kita pakai Iya. gini nih wajar-wajar aja. Orang dulu pakai batik tiap hari. Contoh? Batik tempelnya sama apa? Sampah kebaya. Terus yang baju-baju orang-orang di tahun segitu. Kan baju-baju biasa. Berarti di Iya zaman-zaman dong. orang pakai kebaya. Iya. Ya, sedangkan kebaya aja kan nggak batik. Yang batik kainnya. Kainnya. Tapi identik dengan yang ada batik itu. Sebenarnya itu ada pakaian harian. Terus kalau cowok pakai batik, itu occasional loh, Kenapa? nggak harian. Occasional. Ini bukan Karena orang harian. zaman dulu batiknya juga tetap di kainnya. Andai kata dia pakai di bajunya, occasional. Kalau kesehariannya orang zaman dulu nggak pakai baju. Kalau yang sejauh itu iya. Benar nggak? Petani kalau lihat, jangankan di zaman dulunya banget gitu ya, yang udah modernisasi, petani udah pakai kaos atau pakai baju, ya kan? Keseringan dia pakai baju yang lengan segini gantung warna hitam buat ke sawah. Iya, apa Dan sih istilahnya? Yang kancingnya Iya. dibuka, tetap. Yang nggak ada kancingnya, yang cuman gitu aja. Ya kan? Tuh. Bukan batik, artinya bukan harian. Tapi gini, kalau gue pakai Occasional moment, iya. Oke, let's say occasional. Tapi kalau gue pakai secara untuk harian tuh sah gak sih? Iya sebenarnya sah-sah. Kayak gini nih, kayak ini. Gue aja. cuma karena gue merasa nyaman. Ternyata bisa ya matching juga buat harian gitu kayak. Iya, sah-sah aja kayak selama batiknya itu ya memang apa? Dalam artian Batik punya motif-motif juga loh. iya, yang untuk resminya memang. seperti apa? Kayak ada batik parang, Peranaan, ya apa? kan? Nah itu kan udah ada khusus-khusus ya. Aduh, ini yang nggak pernah diperiksa sama anak-anak ini. Hah? Ayo coba dipindahin. Oke. Cut. Sampai di- Nggak Enggak ya, bisa lanjut aja. Soalnya kalau di-cut, kenapa lo kesetrum? Oh, panas. Walah, nggak apa-apa. Diceritain Jadi, apa yang terjadi di sini? Ya paling muka kita agak ngeredup ya. Karena lightingnya mati satu. karena anak-anak ini nggak ngecek. Ya tapi ini sebenarnya bukan karena ngecek atau enggaknya, soalnya nggak pakai baterai. Kecuali kalau pakai baterai ya. Ini Oke. kesalahan anak-anak. Tapi ini kayaknya emang force major, jadi adaptornya yang rusak atau gimana. Dan kenapa cuma nyolok USB aja pakai dilihat dulu? Panas banget. Oh. Cek takut gosong. kayak kerupuk. Gosong. Oh, Kita terang lagi. Ternyata lagi. udah bayar listrik. habis gelap terbitlah terang. Iya. Kartini. Kartini. Mm-mm. Ya, jadi ngeblank gue gara-gara lampu mati. Kartini juga pakai batik, kayak kebaya. 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 Tapi batik juga sebenarnya. Karena di sisiran kancingnya itu kan dia corak batik. Sisiran. Ya pesisir. Enggak mungkin pesisir, maksudnya pinggiran. Pinggiran bukan sisiran. Lu bikin salah Loh, penggunaan sekarang kata baru deh. Pinggiran pulau kan dibilangnya pesisir. Iya juga kalau di situ ya. Ini gimana sih? Pesisir. Iya ya, sisir bisa dipakai situ ya. Kalau disosor beda lagi. Itu diantol. Nyosor. Apa ya? Ya itulah pokoknya yang biasa dilakukan oleh soang. Angsa. Angsa tuh nyosor. Banyak. Ngejar dengan bibir di depan, gitu nyosor. Maaf, soang nggak punya bibir. Apa itu apa namanya? Paruh.
Itu paruh. Iya. Kalau fullnya semana? Hah? Oh itu paruh. Itu separuh. Fullnya semana dia? Berarti Itu separuh. Oke. Batik. batik. Berarti Maksudnya opsional kalau kan? gue pakai gini, tapi kalau gue memilih untuk gue pakai karena gue nyaman harian, gak masalah dong. Ya nggak masalah. Karena gue misalnya gue tuh sering tiap hari kayak hari ini gue mau merayakan apa. Iya, Nah, termasuk kayak hari ini gue mau merayakan munculnya logo di sini TV ini kayak gitu. Baru loh ini. Khusus edisi ini loh gue lihat. Wih, ada logo yang muncul di TV ini. Kayak. Jadi selama ini TV-nya ini mati bukan karena nggak nyala ya? Enggak mati karena nggak nyala. Oh iya benar, namanya mati ya. Iya. Maksudnya nggak difungsikan karena awalnya itu cuman pengen jadi Properti background. ambience gitu. Tapi pas dipikir-pikir kok kayaknya lucu juga kalau kita menampilkan logo. Jadi kayak ada variasinya gitu. Iya. Dalam artian kalau ada yang mau tap in di sini, gitu. Di situ ya. Iya. Tapi ini Ya, misalnya contohnya kayak misalnya AA Production sponsorin kita pasang logo di sini. Gitu. Ini bisa lebih gede nggak? Hah? Bisa lebih gede nggak? Ini touchscreen nggak? Enggak. Oh, enggak. Oh, enggak. Jadi jangan berhayal ke arah touchscreen. sana ya. Tapi Jangan bisa berhayal dibikin ke lebih arah- gede bisa ya di setting ya. Ya lebih ke di desainnya yang Desainnya. digedein logonya. Nggak perlu ganti TV ya. Enggak Tapi ini kan kayak TV jadul nih. Enggak, ini TV Anyo. Anyo, Bukan TV jadul. Oke. Karena merek TV itu ada Anyo, Oima, terus ya Undik gitu kan. Pokoknya ya itulah merek-merek TV. Iya. Gue belum pernah denger sih kalau misalnya ada jadul. yang jelas sih sekarang ini mereknya EBL. Itu ada EBL. Iya. UBL. Terus speakernya UBL. Oke, UBL. Speakernya UBL. Kalau miringnya Anyo tuh. Kita kok jadi ngomongin produk ini? Ya tadi kan batik. Apa maksudnya besok ini kita rubah pakai batik apa gimana? Iya. Nah, tapi gini kan, ini lu custom kan? Hah? Di custom kan? Tadinya bukannya nggak gini dia, harusnya. TV tahun Cuma segini. menerangkan warna. Tampilannya? Salah tuh menerangkan warna. Berarti kan gue menerangkan warna kuning. Warna kuning itu diciptakan oleh ya itu menerangkan. Salah tuh jadinya gue. Salah juga kan? Oke. Nah, Mencerahkan gue merayakan ini. Saya kan, kira gue merayakan logo yang muncul di situ. Berarti batik yang Mas gunakan sekarang ini occasionally-nya karena ini. Iya, karena gini, setiap hari kalau ada yang gue rayakan, hidup gue juga rayain tiap hari. Iya. Oke. Tapi nggak perlu pasang janur gitu. Nggak usah, itu mindset ada di dalam. Oke. Jadi perayaan itu cukup di mindset aja. Di mindset dulu, baru nanti bisa meluas. Perayaan itu harus diluaskan, dibesar-besarkan. Namanya juga raya. Mindset Jalan raya mindset besar. juga perlu diperluas, dirayakan. Tapi perayaan itu nggak cuma bisa di mindset. Karena raya itu luas, besar. Jalan raya, hari raya. Iya, gue ngomongin mindset yang tidak luas. Itu jadi mindset bukannya yang dipakai di tangan buat nutupin ini. Itu beda. Itu buat kayak mindset sepeda. Mindset kan? Iya, mindset. Ini dong. mindset. Oh, mindset. Pola pikir. Oke. Pola pikir. Nah, mindset yang raya yang luas itu. Tapi pola pikir itu yang bikin polanya itu desainer baju bukan atau tukang jahit, kita sendiri yang bikin polanya itu. Oke. Oke. Termasuk yang bikin polanya juga kita. Nah, tapi ngomongin mindset, maksud kenapa gue merayakan tiap hari supaya gimana pikiran kita luas. Karena kalau ibarat tadi ya, gue bilang iya. ibarat minggu lalu. Apa itu? Minggu lalu edisi kemarin. Gue merayakan itu setiap hari Valentine. Ya. Jadi lu perayaan ini setiap Betul. hari. Oke. Nah, jadi memperluas
pola pikir kita. Kan kalau nggak diperluas, sebenarnya kita selalu memiliki sudut pandang. Cuma satu sudut tuh nih, sudut pandang itu cuma satu sudut. Ya, Kalau itu kan diperluas kita bisa melihat lebih banyak. sudut pandang itu kan lebih ke arah kalau kita fokus ingin ngebahas sesuatu apa. Iya, itu kan makanya pendapat harus pribadi gitu. satu sudut. Tapi kalau kita merayakan, memperluas sudut pola pikir kita, itu kita melihat segalanya lebih indah. Oke. Ini anak-anak ini pada sibuk masing-masing nih, nggak jelas nih. Joget-joget lagi, lucu lagi jogetnya. Begitu gue videoin lagi. Tapi maksudnya balik ke Jogetnya kayak hiasan dashboard mobil. Iya juga sih, No. Ino nih baru masuk, barusan aja dia masuk, tadi di luar kan. No, pernah pakai batik? Pernah dong. Pakai batik buat kapan? Kalau lu pakai batik tuh? Event yang harus pakai batik. Ya, Event. okasional kan? Occasional. Kondangan. Okasional. Kalau kan? harian? Nah itu enggak. Jarang. Kalau- Nggak pernah malah berarti kalau buat harian. Tapi kalau ngeliat orang harian pakai batik, sah nggak? Kalau saya tergantung juga, lebih karena tergantung dia kemana nih. Ah, Iya normal kayak misalnya keseharian lo di rumah terus keluar buat makan terus balik lagi ke rumah tapi lo pakai batik. Lama. Mm-mm. Karena temennya bapak saya kayak gitu. Tapi rata-rata orang tua yang saya lihat kayak gitu. Orang tua tahu. Dia emang tiap hari ini pakai Oke. batik selalu apapun itu occasional. Terus? Occasionnya dia pakai batik. Oke, terus kalau pakai batik yang resmi, apa dia harus diginin terus? Apa ini bisa jadi kayak outer kayak gue gini, santai, jadi kayak kemeja biasa? Iya sebenarnya bisa-bisa Kan aja. sah-sah aja ya? Sah-sah aja. Kan bisa dibawa santai kan sebenarnya batik sah-sah itu? aja. Kalau gue Mungkin bisa sih. seandainya nih Ah, gue pakai batik yang non okasional ya kan yang dalam artian yang kayak lo sekarang lakukan ini yang pastinya gue nggak nyari batik dengan bahan yang seperti itu. Kenapa? Kalau bahannya itu bahan-bahan baju pantai yang luwes, sejuk, Oh itu batik juga. gitu loh. Tapi coraknya batik. Kalau baju pantai kan coraknya bunga-bunga. Pokoknya berpantai-pantai ria lah. Nah, andai kata dengan bahan yang sama tapi dengan corak batik, mungkin gue bisa menggunakannya itu untuk sehari-hari gitu loh. Oke. Cuman agak sedikit ribet kalau misalnya kalau gue agak sedikit ribet, bukan masalah batiknya, lebih ke busana yang kayak gini tuh kenapa gue bilang ribet karena gue harus pakai 2 baju. Pakai 2 baju. Heeh. Kan outer ya emang Iya baju iya kedua. makanya dan karakter gue tuh agak Nggak senang pakai baju. lebih ke nggak nyaman. Nggak senang pakai baju. Loh, keseharian gue di rumah cuma celana pendek sama kaos polo. Oke. Kau singlet. Oke. Kesehariannya cuma celana pendek pakai. Kaos sih, udah. Oke. Itu keseharian gue di rumah ya. Gerah Tapi ya. enggak, orang ngasih nyala 24 hour, 7 day. Atau apa? Nyamannya aja ya, nyaman. Lebih ke nyamannya ke situ. Nyaman, lebih nyaman gue mau berekspresi kayak gimana ya. Feel nyaman, feel like home. Feels like home. Gitu loh. Oke, Jadi oke, di oke. saat lo berbaju resmi, kok ngerasanya kayak gue lagi mau kerja gitu kan. Tapi kalau Maksud misalnya gue dengan itu, ya, dari tadi itu feels bahasan like gue. home. Ketika gue pakai baju resmi, lebih ke mindset itu. Kenapa sih harus di mindsetkan dengan resmi? Oh jadi Kayak maksudnya gitu. lu ya kalau misalnya lu di rumah pun pakai batik terus lu keluar pakai batik juga ya supaya nuansa lu kerja berasa kayak ya gue di rumah gua nih biar lebih nyaman jadi lu tetap pakai batik ya it's okay gitu loh. Cuman kan kalau gua nyaman di rumah itu feels like home itu dengan tampilan apa adanya yang kalau gue pakai Kenzi ya kalau kantor gua menerima gua pakai Kenzi supposed to be gua pakai Kenzi ke kantor kan gitu. Sebenarnya lebih ke ini sih. Kalau gue kan sebenarnya praktis ya. Gue tuh seneng kadang pakai gini nih. Ntar Mas itu nggak bisa dibilang praktis mas. Kalau praktis itu set pakai satu set langsung kan berangkat. nggak gini. Kalau misalnya pakai terus pakai Bukan, lagi. lu gini, Nggak bisa dibilang praktis. gini ya lagi gini nih ya. Terus tahu-tahu kedatangan tamu tinggal dikancingin. Udah resmi. Itu gampang banget. Enak, nggak lu nggak perlu ganti baju. Begini santai. Maksudnya ada cara-cara pakai batik yang buat harian tuh bisa.
Iya memang itu nggak dari tadi juga nggak gue pungkirin kalau memang benar itu nggak salah. Oke. Emang bisa. Sama ini juga, maksudnya gue kan pakai batik ini kan, ya mungkin lu jarang lihat ya, tapi sekali-kali gue gini, sekali-kali ya ini gue mau nerima tamu, nggak di sekarang sih. Maksudnya bridging ternyata. Gua tuh kita tuh mau ada tamu minggu depan. Next episode kita tuh ada tamu. Gue pakai ternyata bridging guys. Dan iya. Nggak sampai seminggu dong. Iya, maksudnya beberapa hari lagi dong. 4 hari ke depan ya. Nah, 4 hari ke depan kita mau kedatangan. tamu. Jadi ceritanya bridging. Maksudnya itu. Walaupun nanti kita lihat di saat tamunya datang apakah dia masih pakai batik? Tentu tidak. Karena gue juga gimana ya, entah gue bisa ngangkatin itu juga. Tapi jelas kita bakal kedatangan tamu Ya. di minggu depan. Betul. Ya ada. Betul. Teman kita betul. lah ya, ada teman kita juga. Teman kita yang ya mudah-mudahan bisa sukses terus. Ya. Dan kita undang ke sini untuk ya sama-sama Untuk biasa memajukan. ngobrol, kayak Untuk gitu. ngobrol dalam artian yang ya kita pengen maju bareng kan gitu. Betul nggak? Betul sekali. Gitu loh, kita support juga gitu. Kita nggak usah sebut nama dulu. Nggak usah, surprise. karena itu akan menjadi surprise. Tapi namanya ini. Enggak. Katanya nggak usah nyebut nama dulu. Oke. Ya, jadi kita nggak boleh nyebut namanya sekarang, gitu kan? Karena sebenarnya namanya itu adalah. Jadi balik lagi nih ke batik. Baru paham ya. Jadi ternyata maksud dan tujuannya itu bridging kalau kita. Nah, next episode itu ada tamu yang Ada tamu lagi. Kita kemarin udah ada tamu. Iya, kemarin udah ada tamu. Kan sekarang mau ada tamu lagi yang ini. Nggak apa-apa dong, gue siap-siap tuh. Iya, tapi kan tadi kan pernyataan lo, jadi biar lo nggak ribet. Kalau ada tamu ya tinggal kancingin. Ya iya. Ya So kan bener kan? artinya nanti di saat ada tamu dia pakai baju yang sama, padahal itu masih 4 hari lagi ya. Gue bisa pakai baju yang lain, tapi ntar tinggal dikancingin. 4 hari lagi kan? Iya kan? Sampai di hari Senin. Iya. Tinggal gue kancingin, kan gitu. Tapi yang pasti bukan baju yang ini kan? Ganti dong. Masa nggak ganti-ganti? Gantian lagi. Superman. Nggak bet. Tapi sebenarnya lo menyadari nggak sih bahwa batik itu kan pakaian wanita? Oke, gender banget ya. Iya. Karena kalau pakaian laki-laki pasti kan paktik. Patik. Mastik. Mastik. Kalau Oke. batik kan ya berarti Aduh. pakaian wanita. Satria tolonglah. Ini abang kau satu ini. Saat kenapa lu di pojok ngadep tembok? Lu kayak lagi di setrap. Di setrap itu berarti diikat badannya pakai Di strap. stripe. Oke, berarti bukan ya? Bukan. Oke. Tapi kenapa dibilang di setrap ya? Hah? Bukan apa maksudnya? Kenapa kita lebih paham dengan istilah di setrap bukan dihukum? Itu oke. Itu tradisi mana dulu ya harus kita cari. Ya tapi ngerti kan? Kalau gue bilang di iya. setrap paham kan? Iya. Secara nggak langsung itu emang udah bahasan orang. Kalau tanpa buka ini ya, tanpa buka Wikipedia dan Google ya, gue langsung mencoba mengolah data di kepala gue. Kira-kira the strap itu dari mana? Oke, strap itu kan ada trap tangga naik satu, naik ke pojok di ujung gitu. Tanpa harus buka, itu gue kadang suka gitu mikirnya. Yang sedang dilakukan sama Mas Alam ini adalah cocokologi. Cocokologi.
yang belum tentu benar kebenarannya. Sangat belum benar. Iya, biasanya habis kita ngulik. Itu just joke. Dia juga sih yang berdiri di pojokan, akhirnya keluar kata disetrap. Padahal itu kan belum dikulik. Mana sih? Tapi beberapa episode kemarin itu kita berasa kayak sepi ya anak-anak ini ya, nggak banyak cacis-cus nyala dan lain sebagainya gitu kan. Kenapa ya? Nggak tahu kenapa pada sibuk banget pegang HP lah segala macam. Ini pegang HP, tadi lu pegang HP. Sekarang lu taruh HP-nya, lu yang pegang HP. Kalau gantian gimana? Gue yang pegang HP sama Abram terus kalian berdua syuting dah. Iya. Siapa yang Gimana? ngomong? Harusnya kalau pegang HP berat. Betul juga. Larinya ke sana. Gue juga baru lihat nih ada yang baru nih. Apa? Ini yang dulu bekas kebakar. Washburn. Iya kan berarti dulunya kebakar. Enggak, dia kecuci terus kebakar. Habis dicuci kebakar. Habis kecuci kebakar. Berarti kuat banget ya merek ini. Iya, lumayan lah. Ya ganti aja kan ini ada di rumah jadi. Nah, gue timbul pertanyaan. Apa sih? Timbul pertanyaan nih. Hiasan di sini kenapa harus bass diganti dengan bass? Kenapa bass harus diganti dengan bass? Tadinya kan bass kan, ya kan? Elektrik. Sekarang bass akustik. Sekarang digantinya kenapa bass lagi? Artinya ada seorang bassis di sini. Belum tentu. Iya. Tapi bisa juga. Ya, berarti kan ada seorang bassis di sini. Hah? Dicoba. Jadi Mas Alam ini bassis. Oh, walaupun nggak juga ya, dia nggak selalu. Dia lagi dia pemain gitar lele. Gitar lele, bass. Ukulele. Ya di keseharian tuh banyak yang bisa kita lakukan. Terus main harmonika juga ya? Hah? Kalau lewat harmoni ya, tapi kalau main harmonika enggak. Oh, oke. Kirain main harmonika juga. Enggak. Biola? Hah? Biola? Ketemu pernah. Oke. Baby biola, tapi ya enggak mainin juga. Itu biolanya, berarti ya cuman ketemu ya gimana mau mainin. Iya juga ya. Iya, kecuali kalau sering tiap hari bisa dimainin gitu. Ya, Kalau main kan sama Jak. piano bisa. Piano. Mari. Anak sekarang nggak tahu lah gitu, woi. Nggak tahu. Tahu dong. Tahu. Lu berarti bukan anak sekarang. Lu bukan anak sekarang. Enggak. Jadi dulu kalau Satyori ini dulu kata mamanya nih, pas lagi hamil itu didengerin lagu-lagu gitu ditempelin. Terus? Ya makanya udah tahu lagunya. Oke. Tapi dia sekarang udah gak anak-anak. Hah? Udah gak anak-anak. Makanya gue bilang lu bukan anak sekarang. Terus sekarang masih anak. Iya sih. Anak orang tua saya. Oh iya. Benar juga. Betul juga. Benar juga tuh. Iya. Iya, tapi kenapa bass? Dibalikin. Iya dong. Orang belum terjawab. Apakah karena dirimu ini seorang basser? Kadang. Buser jadi Abram buser. drummer. Basis dong. Iya berarti Mas Tio drumis. Iya sekarang vokalis, gitaris, bassis, drumnya drumis dong. Ini gitar. Gitar bass. Ada gitar. Itu kemarin gitar lele yang kita bahas. Oh iya ini gitar bass. bass. Iya tapi enggak maksudnya kenapa bass? Kenapa bass? Karena suaranya ngebass. Enggak juga. Terus? Karena dia mewakili frekuensi bass. Bass itu adalah frekuensi, iya. Serius. Iya. Di pembagian instrumen itu seperti itu emang. Ada bass,
Jadi Sebenarnya kalau di pembagian instrumen, it's supposed to be dia nggak dibilang bass dong. Kalau instrumen bisa dibilang bass, tapi kalau dalam segi suara nggak bisa dibilang bass dong. kenapa? Dia kan low, Iya. kan cuma ada low, middle, high. Itu juga low, middle, high itu kan bukan sebutan khusus untuk frekuensi kan? Hah? Dia Kalau- bisa untuk banyak hal. Iya banyak Low, hal. middle, Itu high penggunaan juga. itu kata-kata itu lebih umum. Kalau yang misalkan khusus kan lebih ke bass, treble, kayak gitu kan. Terus kalau yang tengahnya, In between, karena nggak ketemu gua. Emang ada kan sih? in between. Middle frekuensi. Oke. Maksud gue gini loh. Dulu kan kalau misalnya di equalizer, Ya gua kadang mainin ini. ya kan? Sambil gua mainin jadi, oke. Di equalizer ini kan lu bisa kadang ada yang main di bass, treble, terus tengahnya ini tetap dibilang middle. Tengahnya tetap dibilang middle. Iya, kenapa Iya. middle? Karena di tengah. Sesimpel itu. Paham. Paham. Maksud gua lebih ke arah yang kalau pakai bass, middle, treble, ya kan? Terus kalau pakai low, middle, sama high. Kenapa middle ini nggak berubah? Itulah sesuatu yang di tengah-tengah itu stabil. Berarti bukan in between. Tadi karena gue belum nemu bahasanya. Kan ya gitu. In In between. In between frekuensinya tolong diangkat. Oke, in between ya. Ya, kenapa Mas? Maksud gua lebih ke arah Mas Alam. Itu kebakar. Ya beli karpet lagi. Panas loh. Iya dong. Kenapa juga bara api ya? Gue matiin pakai kaki gitu. Gayanya kayak debus gitu terus panas. Tapi daripada kejadiannya studio kita ini kayak pelumpang. Oh iya, turut ini loh. Turut berduka cita ya buat yang kehilangan. Iya kenapa Mas? Ya kenapa? Ya kenapa Bas? Karena emang gue suka, ya dulu suka ngeband juga. Iya, waktu Terus- ngebandnya itu megang posisi apa? Bass. Bass kan. Gitar ya pernah, bass ya pernah. Tapi kalau misalnya ditanya secara personal, Secara personal ini kayak gini. iya, Personal kan? Oke. lebih suka apa? Mainin alat musiknya tuh lebih suka apa? Ya kalau ditanya secara personal gue tuh personil. Personil. Personil sebuah band. Ya personal. Iya. Ya. Yang main Oke, bass. ini ada ngeker-ngeker nih. Padahal kameranya kan udah include sama layar ya, terus dia tiba-tiba ngeker-ngeker gitu kan. Ini Ya iya aja. ini nggak tau, gue seneng main bass. Tapi punya koleksi kontrabas kah atau? Dan ini bisa dibilang bass apa nih? Maksudnya ini kan akustik, Bass akustik fretless. fretless. Ya tanpa fret. Tanpa fret, ya kan? Tapi tetap yang lucunya tetap kelihatan garis-garis fret. Karena awalnya ada fretnya dicopot. Oh, Jadi mantap. fret yang di custom, dicopot fretnya supaya jadi fretless. I Tuh. see. Sama TV ini. Di custom. Custom. Oke, I see. Nggak heran kan kalau gua nge-custom sesuatu? Enggak ini. Nah. Terus Lu bakar rokok apa bakar lilin ya? Ini kayak kenapa? Tuh, langsung ada apinya loh. iya. Kalah lu. Oh iya ya. Dapetnya dari pas berarti. Dapat ya? Jadi kayak dupa loh. Dupa kan baru nyalain tuh keluar apinya. Oh iya ya, rokok gua sangar juga ya. Iya. Ya. Jadi rokok kretek, mereknya nggak usah disebut karena belum ada terjalin kerjasama atau apapun di sini. Jadi kecuali kalau ingin, ya, kenal gue sama salah satu yang punya ini. Iya, jadi kalau support siapa tahu ya. Amin. Amin. Nah, Amin. nah
emang kretek itu kan Kok dia larinya ke rokok? Kan tadi masih kebas. kan ngomongin nyala apinya. Durasinya udah lumayan soalnya. Apa sih? Kalau bahas ke rokok lagi ya pasti makin jauh. Baca tulisannya 36 men. Iya juga sih. Pakai men dia. Kenapa lo pakai men nih? Hah? Kenapa men? Pas menit ngambut, jadi i-nya hilang. Oh, itu menit. Jadi 36 men. Seringnya MNT kalau disingkat, kayak NTRL, bukan MEN. Karena kan Abraham sama Salam cowok jadi man. Ini lebih kayak bro gitu kayak. Iya, 36 iya. bro. 36 menit man. 36 dap. Ah iya. Benar dong. Benar nggak? Betul nggak? Iya kan? Betul nggak? Iya. Ya, oke, balik ke bus ini salah satu hobi saya. Ya, perjalanannya sempat di sini juga. Oke. Dan kadang berarti kadang masih. Sempat diinjak-injak ya karena perjalanan. Dibawa, maksudnya bukan diinjak. Oh, oke. Dimainkan. Ya, kadang manggung sana sini kan gitu ya. Oke, ngamen. Nggak selalu ngamen. Hah? Nggak selalu ngamen. Iya kan istilahnya main musik keliling-keliling itu kan ngamen. Itu kalau keliling. Istilah ngamen itu dari mana sih? Hah? Ngamen. Kayak tadi 36 men. 36 itu Oke, baiklah. Ya, misalnya gini. Mungkin nanti siapa tahu teman-teman gue juga bisa lah datang sini juga bisa. Mungkin satu saat akan gue undang. Akan gue undang. Oh. Satu band ya? Enggak dong. Nggak muat ruangannya. Tidak manusia. Oh enggak, kita pindah studio. Amin. Keluar. Enggak usah keluar, pindah studio keluar. Diperluas. Oke, kalau begitu seperti biasa jangan lupa subscribe ya kan. Like video kita, kemudian bunyikan lonceng, terus untuk Spotify kita di 5 bintang. Oke. Ya kan. Jangan lupa. Walaupun kita cuma berdua, tapi kita butuh 5 bintang. Iya, 5 bintang. Jangan lupa. Dan walaupun kita berdua, kita cuma Gua kenapa kebawa sama gaya lu? Enggak, gue cuma mau ngomong. Walaupun kita berdua, tapi jangan lupa next episode kita ada tamu jadi bertiga. Oke? Pokoknya itu deh. Ya. Tetap nyambung dengan gua Abram, dia Abram. Gua Alam, dia Abram. Kita beda tahun.